Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja. Nah, ini bro, tadi aku barusan kedatangan VGA GTX 750 Ti. Bukan kedatangan sih, habis beli gitu ya. Paketnya belum lama datang gitulah. Dan kenapa kok aku pilih GTX 750 Ti padahal ini VGA itu udah jadul ya, udah 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi gini ceritanya bro ya, nggak apa-apa ya, ngalor ngidul dikit, cerita dulu sedikit. Setelah aku nikah itu kan sekitar mungkin 5 tahunan yang lalu lah gitu, itu aku nggak begitu ngikutin lagi tentang perkembangan VGA CAD khususnya ya, tentang perpisian gitu. Sebelum nikah itu aku hobi banget ya, termasuk ngoprek-ngoprek PC, bolak-balik ganti VGA CAD, walaupun nggak hobi-hobi main game gitu loh, nggak pintar main game tapi hobi gitu ngoprek ganti VGA gitu kan. Nah setelah sekian tahun ini nggak begitu ngikuti perkembangan VGA CAD, aku pikir itu harganya udah turun atau mungkin udah murah untuk tipe-tipe lawas ya, karena aku dulu pakai GTX 1050 ya, terakhir VGA paling kuat itu GTX 1050 dan kebetulan rusak karena semenjak nikah itu aku jarang main game. Nah udahlah biarin aja lah rusak gitu. Dan entah kenapa sekarang-sekarang ini kok mulai agak hobi lagi gitu, kayak kangen lagi gitu, ada yang sesuatu yang hilang gitu. Jadi aku searching cari VGA lagi, cari lihat-lihat harganya, gila. Kok nggak ada turunnya ya VGA CAD, perasaanku mahal-mahal banget tipe-tipe lama. Sementara kalau tipe yang baru itu udah nggak ada lagi untuk kelas-kelas kere-hore kayak aku gitu loh. Ibaratnya versi yang terbaru lah, RTX berapa, yang termurahnya tuh berapa, 6 jutaan apa 7 jutaan kan. Nggak ada lagi kayak zaman dulu ada yang versi murahnya mungkin 1,5 juta gitu loh. Sekarang nggak ada lagi, alasannya karena apa namanya, GPU dari prosesor terbaru itu udah mumpuni, tapi kan kita tetap butuh ya untuk yang kira-kira udah kayak kita ini. Akhirnya aku ya dengan segala pertimbangan budget yang masuk ya ini gitu. Budget yang masuk ya GTX 750 Ti. Nah, gini nih, gila nih. Makanya walaupun udah jadul tapi ini VGA CAD masih menjadi primadona untuk kita-kita yang kaum mendang-mending dan kere-hore seperti itu ya. Ini aku beli bro, harganya masih lumayan bro, 950 itu udah sama ongkir gitu ya. Pelan aja ngomong ya, aku ngomong sama istriku tuh 600. Jadi kalian buat temen-temen yang pengen beli, nanti aku sediakan linknya di deskripsi ya. Ini darinya Digital Alliance ya, DA. Nanti cek aja deh link pembelian di deskripsi ya. Ini yang versi 4GB, DDR5 128 bit ya, yang 4GB ini nih. Jadul bro, ini sekitar 10 tahun yang lalu, 2014an kalau nggak salah pertama kali diluncurkan. Dan untuk chipsetnya tuh arsitekturnya tuh masih 28 nanometer loh, kan masih jadul banget ya. Miris gitu sebenarnya, 2024 masih pakai VGA CAD yang dikeluarkan sekitar 10 tahun lalu dan masih ada barunya lagi. Ini dapat garansi 1 tahun ya, 12 bulan. Kenapa aku pilih ini ya, karena budget. Setelah itu aku pengen upgrade dari VGA aku yang setelah GTX 1050 aku rusak itu, aku pakai ini bro, R7240 yang DDR3 ya. Karena aku tuh hobinya sebenarnya cuma main PES, game-game yang lain juga udah hilang gitu ya. Nah ini paling maksimal bagusnya tuh untuk PES 2017, mau set height, mode apapun ditambah mood apa masih lancar banget ya di set high. Tapi kalau untuk PES 2018 itu ya kita setting medium low gitulah ya. Buat teman-teman kalau pengen ada yang beli sama atau minat, nah, kalian bisa cek nanti di link di deskripsi ya, di toko aku di Shopee ya. Ini masih jos banget, lancar banget, MSI masih mumpuni, belum ada servis ya. Cuma aku pengen upgrade juga karena ya kangen ngoprek-ngoprek lagi, kacau pokoknya. Nah ini dia barangnya, Digital Alliance GTX 750 Ti.
GDDR5 ya, GDDR5 ini yang 4 GB ya. Untuk portnya ini ya, ini HDMI dan ini apa, di sub VGA lah gitu. Terus ini apa nih ya, apa namanya sini, DVI. Nah, sampai lupa, begitu ketinggalan zaman. Aku rasa ini cukup mumpuni lah untuk main PES 2020 mungkin ya, atau PES 2021 gitu ya. Rasaku udah cukup lah gitu ya. Karena PC aku juga tuh sebenarnya jadul bro, masih pakai Core i3 generasi ketiga. Lupa serinya, 3420 apa berapa gitu lah. Ya untuk fisiknya seperti ini, masih baru, gila kan. VGA card yang diluncurkan sekitar 10 tahun yang lalu masih ada barunya, itu kan berarti menandakan peminat ataupun kelas-kelas kere-hore itu sebenarnya masih banyak, tapi udah nggak diakomodasi lagi untuk tipe-tipe VGA card terbaru ya, baik itu mau dari AMD ataupun Nvidia. Oke, di sini aku nggak akan tes aneh-aneh ya bro, karena aku nggak ada gamenya juga, gamenya hilang semua, GTA 5 segala macam itu udah nggak ada, bener-bener tinggal PES 2017 itu, PES 2020 juga udah hilang kayaknya. Jadi aku cuma sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol aja. Aku pengen tahu nih buat teman-teman yang pakai GTX 750 Ti, tolong di sharing di komentar ya kalau ada yang nonton, kira-kira game apa aja yang masih worth it ya, yang masih enak atau masih playable gitu dimainkan di VGA GTX 750 Ti ini ya. Teman-teman kan banyak yang gamer gitu, jadi mungkin lebih paham. Di list aja nih, game ini nih yang masih bisa dimainkan, set height ini bisa tapi setting kiri gitu ya. Karena kelemahannya untuk GTX 750 Ti ini belum support DirectX 12 gitu loh, masih DirectX 11 ya. Jadi untuk beberapa game mungkin nggak bisa dimainkan gitu, walaupun mode set kayak apapun juga. Jadi boleh deh teman-teman komen. Di sini aku ngasih tahu aja harganya kurang lebih seperti itu tadi, cek link di deskripsi untuk tokonya. Untuk merek Digital Alliance, untuk merek-merek lain seperti Darvos segala macam sama aja bro, di kisaran itu juga di 950 gitu. Ya memang inilah yang budget yang masuk. Jadi kita langsung pasang aja di PC aku ya. Untuk spesifikasinya kalian bisa lihat, nanti aku cantumkan deh di videonya ya, untuk di GPU Z nya gitu loh, kecepatannya, shader unitnya seperti itu ya. Karena aku juga nggak inget, intinya nih VGA sebenarnya udah jadul gitu loh, tapi ya masih banyak peminatnya. Kita langsung pasang aja. Ini pun PC aku RAM-nya ini cuma 8 GB bro. Waktu itu 16 GB, yang 8 GB nya aku jual. Kacau. Ini PC IE 3.0 nih. Ini PC ku nih tentunya LGA 1155 gitu ya. Waduh, hobengnya kemana lah ya? Ambil obeng dulu ya bro. Wah, kita ambil obengnya dulu. Lupa. Oke. Wah, konverter dari HDMI ke VGA ini dikontak banget. Sebenarnya aku suka HDMI ke VGA, konverter perasaan. Kalau untuk PSU nya ini aku pakai darinya Cooler Master ya, 650 watt. Ini zaman dulu ini yang 80 plus seperti itu ya. Ini udah jadul banget bro, udah lama banget tapi masih awet. 10 tahun ada kali ini PSU ini. Udah bolak-balik tukar-tukar di PC-PC, mulai dari yang udah lupa lah, mulai yang jadul sampai yang ya masih jadul juga sih ini sebenarnya. Udah vakum,
oprak-aprik PC kok sekarang kumat lagi. Kacau nih kalau nggak bisa delete lagi kayaknya. Oke, udah terpasang bro, jadi akan aku install dulu drivernya ya. Nah, untuk PES 2021 aja ini masih oke ya bro. GTX 750 Ti ini oke, cuma di sini prosesornya bad. Nah, ini dia ternyata prosesornya aku itu Core i3 3240T pula nih ya, yang low power TDP-nya. Rencana sih aku mau upgrade ke Core i7 3770 seperti itu ya, kan sekarang udah murah gitu. Karena mau upgrade PC ini ke yang generasi sekarang itu belum ada dananya, jadi maksimalin dulu aja deh PC-PC yang jadul, walaupun mungkin wattnya sedikit besar atau apa nggak masalah lah ya. Buat teman-teman yang punya PC jadul, kita maksimalkan dulu aja deh, yang penting hobinya main game apa masih masih bisa memainkan dengan enak gitu lah ya. Kalau untuk PES 2021 ini ya kita setting high pun untuk VGA 750 Ti ini masih bisa ya untuk di Full HD gitu, cuma prosesornya ini ngep-ngepan bro. Ya ini belum main, ini udah main sebenarnya, tapi belum kita gameplay gitu, udah seperti itu ya. Ini mau ngetes game-game yang lain nggak ada ya bro, jadi sekali lagi teman-teman share deh gitu loh, game-game apa aja yang masih enak untuk dimainkan ya. Ini aja tadi aku baru download nih PES 2021 ya. Kalau PES 2017-18 ya tentu lancar lah. Kalau untuk yang PES 2022 ataupun eFootball 2023-2024 gitu ya, mungkin harus disesuaikan sih settingannya ya untuk VGA ini. Was there ever any doubt? Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. Oke, cukup sekian aja dulu.